Baru, Solyu Intense Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Rehat sejenak, Sony Septian dan Fairuz Arafiq healing ke Pekalongan. Pasca dinyatakan sembuh dari penyempitan pembuluh darah di otak, Sony Septian sepertinya sudah haus akan liburan dengan sang istri tercinta, Fairuz Arafiq. Hanya berdua tanpa ditemani ketiga anak-anaknya, Sony dan Fairuz healing ke Pekalongan, Jawa Tengah. Assalamualaikum, aku lagi OTW ke Pekalongan nih. Nah, kita lagi rame-rame sama suami tercinta. Tuh, dan ada tim Sonfai juga tuh. Meski tak menuju ke berbagai destinasi wisata lokal, tetapi Sony tetap senang. Lantaran ini merupakan healing kali pertamanya usai sembuh dari sakit. Agar Sony tak banyak bergerak yang bisa mengakibatkannya kelelahan, maka Fairuz mengajak Sony untuk berwisata kuliner, menikmati garang asem, dan juga berburu oleh-oleh khas kota Batik. Kita udah sampai Pekalongan, alhamdulillah. Perjalanannya lancar. Salah satu favorit kuliner khas Pekalongan juga, garang asem Mas Duki. Aku kelaparan, lagi nyobain makanan ciri khas dari Pekalongan. Garang asem. Nah, sekarang aku mau cobain rasanya. Ini beneran sih, kayak rawon. Sampai rasanya aja hampir-hampir mirip menurut aku. Liburan tanpa planning ini sengaja Fairuz dan Sony lakukan untuk merefresh pikiran dari segala kepenatan kota Jakarta, sekaligus memupuk rasa cinta yang ada. Bisa dibilang quality time kita berdua ya. Bener. Berdua. Ya sesekali butuh gitu, butuh selain untuk meredakan ketegangan juga, tapi untuk menambah kualitas cinta kita juga gitu. Apalagi semenjak aku sakit pertama kalinya lagi keluar kota. Iya benar. Jadi kayak refreshing juga, menikmati daerah Jawa Tengah, ngeliat sawah-sawah, terus makan makanan tradisionalnya, jadi seru sih. Fresh diri juga, dimana tuh kayak wah, jadi kayak kosong lagi pikiran yang kayak jadi lega, jadi pikirannya lebih tenang kayak gitu-gitu kan. Itu kan kita butuh juga ya, karena kan kita juga sebenarnya kan hidup di Jakarta itu kan bising, pasti ketemunya macet, berisik, polusi lagi. Sebelum kembali ke Jakarta, mereka tak lupa mampir ke rumah Fadia Arafiq, kakak kandung Fairuz yang sekaligus menjabat sebagai Bupati Pekalongan. Lagi-lagi Mpok Alpa ditipu orang terdekat miliaran rupiah. Belum tuntas kasus penipuan 1,3 miliar yang menimpanya. Lagi-lagi komedian Nina Carolina atau yang akrab disapa Mpok Alpa jadi korban penipuan untuk ketiga kalinya. Tak main-main, kali ini kerugian yang dialami Mpok Alpa jauh lebih besar. Nggak sedikit loh, bukan 100-200 juta, say. Udah miliaran duit gua. Kasus yang pertama emang udah ya sudah lah ya, nggak ada titik terangnya. Yang kedua itu sudah membalikan. Kalau yang tiga, saya tidak ada ekpos. Kalau di ekpos bakalan rame lagi deh. Mirisnya lagi, penipuan tersebut dilakukan oleh orang terdekat Mpok Alpa sendiri, sehingga benar-benar membuatnya trauma. Kalau di kantor trauma kita trauma, cuman dibalik lagi. Ya udahlah sih, ya udahlah gitu, ya udah mau diapain. Kita mau ngusut juga, ya udah. Cukup saya kenal sama orang-orang yang ibaratnya awal-awalnya, oh seperti ini ya, oh teman itu sekarang begitu ya. Akhirnya akan seperti ini, ya udahlah ya, kayak gitu aja. Mpok Alpa sengaja tak mau mengekspos kasus penipuannya tersebut. Bukan karena takut atau tak enak hati, tapi wanita yang baru melahirkan anak kembar itu memilih mengikuti nasihat sang suami untuk mengikhlaskan uangnya yang raib. Kalau kata Bang Hidung, ingat, berarti belum rezeki kita mah, gitu. Anggap aja kita kurang bersedekah, udah gitu aja. Ia juga tak mau stres karena bisa berdampak pada kedua bayi kembarnya. Maklum, saat ini Mpok Alpa masih memberikan ASI eksklusif
untuk si kembarnya yang baru berumur 2 bulan. Alhamdulillah si kembar si Boboiboy sehat selalu. Makin gempi, makin berat badannya makin naik. Ya Allah, biar bagaimanapun anak gue harus ngasain ASI. Ya kan kalau ASI itu kan bagus buat semuanya, iya kan? Dari buat imunnya, kesehatannya, kayak gitu. Makanya gue kasih ASI dulu. Ya Allah, luar biasa, sulit banget Neng. Kenapa? Karena kan kalau udah netein kan pasti kan yang satu berkurang dong buat yang tadi udah disusuin gitu. Cuman gue punya triknya. Jadi yang kanan buat si abang, yang kiri buat si adek. Kini Mpu Alpa mengaku lebih berhati-hati dalam berteman. Ia juga menyerahkan seluruh urusan keuangan kepada sang suami agar tak menjadi korban penipuan lagi. Berhati-hati untuk mencari teman, mencari rekan kerja, rekan bisnis, semuanya diserahkan ke Bang Hidung. Saya cuma terima laporan, oh duit saya keluar dari material nih tiap hari, yang 2 juta, yang 1 juta kayak gitu. Air mata Asri Welas mengakhiri 17 tahun perkawinannya. Asri Welas dan suami Galich Rida Raharja kompak dan akur saat menghadiri pembacaan kesepakatan mediasi atas gugatan cerai yang dilayangkan Asri di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Selasa kemarin. Asri dan Galich datang bareng menggunakan outfit warna senada hingga menghadapi wartawan secara bersama-sama. Meski terlihat kompak dan akur, proses mediasi Asri dan Galich menemui jalan buntu. Sebagai pihak yang menggugat cerai, Asri Welas tak dapat menutupi kesedihannya. Berkali-kali artis dan model 45 tahun ini mengusap air mata di balik kacamata hitamnya dengan tisu yang dia pegang berhadapan dengan wartawan. Gak ada yang mau perceraian terjadi, gak ada. Minta maaf mengecewakan para fansku, para teman-temanku. Banyak sekali DM-nya, Mbak Asri, kenapa tidak bisa bertahan? Kenapa terjadi perceraian? Tidak ada yang baik dari perceraian. Jangan tiru kami. Tapi untuk suami dan istri, kita udah tidak lagi. Tidak mudah bagi Asri memutuskan mengakhiri rumah tangganya yang sudah berjalan selama 17 tahun. Pasti ada sesuatu yang membuat ibu 3 anak ini ngotot pisah dari Galich. Perbedaan prinsip yang mungkin sudah 4-5 tahun kita jalanin tapi kita nggak ketemu. Kita sudah menjalani psikologi keluarga. Kami berdua salah, kami berdua harus mengakui ini adalah tidak baik. Berita bahwa pacar bule itu dikait-kaitkan dengan proses perceraian itu tidak benar ya, itu hoax ya. Sepakat putuskan bercerai, Asri Welas dan Galich berkomitmen akan tetap bersama-sama membesarkan 3 anak hasil pernikahan mereka. Mas Gali tetap ke rumah, tetap juga sama anak-anak, apapun juga masih tetap sama-sama. Kita keluarga Mas, nggak ada yang bekas keluarga. Kami punya konsekuensi untuk menjadi orang tua yang baik, ibu yang baik, bapak yang baik. Mudah-mudahan kami bisa terus menjadi keluarga yang baik. Sementara itu, jelang pembacaan kesepakatan mediasi, Ibam, putra sulung Asri dan Galich, menjalani perawatan di rumah sakit. Banyak yang mengaitkan sakitnya si sulung imbas dari perceraian orang tuanya. Ada bakteri di tenggorokannya, jadi harus dikasih antibiotik. Tapi orang yang pertama kali kita aja ngomong masih Bam ya Mas? Udah dari 45 tahun yang lalu ya Mas? Masih Bam udah tahu dari 45 tahun yang lalu, terus tahu juga perjalanan kita bagaimana untuk menyelesaikan masalah kita. Masih Bam juga tahu. Alhamdulillah dia udah bisa ngerti.